Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fatihatur Rohma dengan nomor NIM 2484130176, asal kelas dari kelas BKI 1E. Nah, di sini saya akan menjelaskan sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Jawa. Pertama, yaitu saya akan menjelaskan terlebih dahulu awal masuknya Islam di Jawa. Nah, jadi di Jawa, Islam masuk melalui pesisir utara Pulau Jawa ditandai dengan ditemukannya makam Fatimah binti Maimun bin Hibatullah yang wafat pada tahun 475 Hijriah di Gresik. Dilihat dari namanya, diperkirakan Fatimah adalah keturunan Hibatullah, salah satu dinasti dari Persia. Nah, di samping itu, di Gresik juga ditemukan makam Maulana Malik Ibrahim dari Kashan yang meninggal pada tahun 822 Hijriah, serta ditemukan juga ratusan kubur Islam kuno di pedalaman Mojokerto. Nah, dalam sejarah awal masuknya Islam di Jawa ini terbagi menjadi beberapa masa. Yang pertama yaitu ada masa Jawa Pra-Hindu-Buddha. Nah, jadi situasi kehidupan religius masyarakat di tanah Jawa sebelum datangnya Islam sangatlah heterogen. Kepercayaan import maupun kepercayaan yang asli telah dianut oleh orang Jawa. Sebelum Hindu dan Buddha, masyarakat Jawa prasejarah telah memeluk keyakinan yang bercorak animisme dan dinamisme. Pandangan hidup orang Jawa adalah mengarah pada pembentukan kesatuan numinus antara alam nyata masyarakat dan alam adikodrati yang dianggap keramat. Di samping itu juga mereka meyakini kekuatan magis keris, tombak, dan senjata lainnya. Terus yang kedua ada masa Jawa Hindu-Buddha. Nah, pada masa ini pengaruh Hindu-Buddha dalam masyarakat Jawa bersifat ekspansif, sedangkan budaya Jawa yang menerima pengaruh dan menyerap unsur-unsur Hinduisme atau Buddhisme setelah melalui proses akulturasi tidak saja berpengaruh pada sistem budaya, tetapi juga berpengaruh terhadap sistem agama. Sejak awal, budaya Jawa yang dihasilkan pada masa Hindu-Buddha bersifat terbuka untuk menerima agama apapun dengan pemahaman bahwa semua agama itu baik. Maka sangatlah wajar jika kebudayaan Jawa bersifat sinkretis atau bersifat momot atau bisa diartikan sebagai serba memuat. Nah, di Pulau Jawa juga terdapat 3 buah kerajaan masa Hindu-Buddha, yaitu yang pertama ada Kerajaan Taruma, terus ada Holing, dan yang terakhir ada Kanjuruhan. Nah, terus yang terakhir yaitu masa Jawa Islam. Nah, pada masa ini terbagi menjadi beberapa bidang. Yang pertama ada bidang politik. Nah, artinya setelah masuknya Islam, kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha mengalami keruntuhan dan digantikan peranannya oleh kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam. Kedua yaitu bidang sosial. Artinya, kebudayaan Islam tidak menerapkan aturan kasta seperti kebudayaan Hindu, sehingga aturan kasta menjadi pudar di masyarakat. Terus yang ketiga ada bidang pendidikan. Nah, artinya pendidikan Islam berkembang di pesantren-pesantren Islam yang menjadi tempat pendidikan dan pengajaran agama. Terus yang keempat ada bidang bahasa dan sastra. Artinya, persebaran bahasa Arab lebih cepat daripada bahasa lainnya. Semua orang dari raja hingga rakyat jelata dapat mempelajari bahasa ini, meskipun sebelum itu hanya kalangan kerajaan yang hanya bisa mempelajari bahasa ini. Terus yang terakhir yaitu bidang arsitektur. Nah, artinya juga Islam telah memperkenalkan tradisi baru dalam teknologi arsitektur seperti masjid dan istana. Nah, perbedaan antara masjid-masjid yang dibangun pada awal masuknya Islam ke Indonesia dan menjadi masjid yang ada di Timur Tengah terletaknya yang menjadi perbedaannya itu pada kubahnya. Terus saya juga akan menjelaskan peran Wali Songo dalam penyebaran Islam di Jawa. Nah, yang pertama itu pengertian Wali Songo. Nah, apa sih Wali Songo itu? Jadi, Wali Songo atau Wali Sanga dikenal sebagai penyebar agama Islam di tanah Jawa pada abad ke-14. Mereka tinggal di 3 wilayah penting pantai utara Pulau Jawa, yaitu Surabaya, Gresik, Lamongan, Tuban yang berada di Jawa Timur, terus Demak, Kudus, Muria yang berada di Jawa Tengah, dan yang terakhir yaitu Cirebon yang berada di Jawa Barat. Nah, era Wali Songo adalah era berakhirnya dominasi Hindu-Buddha dalam budaya Nusantara untuk digantikan dengan kebudayaan Islam. Mereka adalah simbol penyebaran Islam di Indonesia, khususnya di Jawa. Terus berikutnya ada nama-nama Wali Songo. Nah, yang pertama itu ada Sunan Gresik. Nama aslinya itu Maulana Malik Ibrahim atau Syah Maghribi. Nah, wafatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 882 Hijriah atau April 1419 Masehi di Gresik. Nah, metode
metode penyebaran agamanya yang pertama itu berdakwah agama Islam di daerah Jawa Timur dengan cara bergaul dengan anak negeri. Kedua yaitu berbudi bahasa lembut dan ramah dan berakhlak tinggi. Terus yang terakhir yaitu mendirikan pesantren yang merupakan tempat pendidikan agama Islam guna menggembleng para siswa sebagai kader mubalik Islam pada masa mendatang. Terus selanjutnya ada Sunan Ampel. Nah, nama aslinya itu Raden Rahmat, asalnya dari Campa atau kemungkinan wilayah Jempa Aceh. Perannya yang pertama mendirikan Masjid Agung Demak yang dibangun kira-kira pada tahun 1401 Saka atau 1479 Masehi. Terus yang kedua itu perencana berdirinya Kerajaan Islam Demak, Jawa, ibu kota di Bintaro. Nah, yang ketiga yaitu ada Sunan Derajat. Nama aslinya yaitu Syarifuddin atau putra Sunan Ampel. Perannya yaitu menyebarkan agama Islam dengan menciptakan tembang seperti gending pangkur. Terus selanjutnya ada Sunan Bonang. Nama aslinya yaitu Raden Maulana Makdum Ibrahim. Daerah dakwahnya berada di Tuban. Berperan penting dalam menyebarkan Islam di Pulau Jawa dengan berbagai cara. Yang pertama itu menggabungkan budaya lokal dengan ajaran Islam. Kedua yaitu menciptakan lagu dan tembang, serta yang ketiga mengajarkan seni musik. Terus selanjutnya ada Sunan Giri. Nama aslinya itu Raden Paku atau Prabu Satmaka atau Sultan Fakih atau putra Maulana Ishak. Perannya itu menyebarkan agama Islam ke daerah Blambangan yang pada waktu itu masih memeluk agama Hindu. Terus Sunan Giri ini beliau kemudian mendirikan sebuah masjid dan pesantren yang menampung banyak murid dari berbagai wilayah. Terus juga mengirimkan utusan keluar Jawa seperti Madura, Pulau Bawean, Pulau Kangean, serta ke Ternate dan Haruku. Terus yang terakhir itu menciptakan permainan anak-anak. Nah, selanjutnya ada Sunan Kalijaga. Nama aslinya yaitu Raden Masyahid atau putra Temenggung Sahur Wilantika atau Bupati Tuban. Perannya yaitu menyebarkan Islam adalah dengan melalui cerita-cerita wayang yang sudah banyak dimasuki ajaran-ajaran Islam. Terus selanjutnya ada Sunan Kudus. Nama aslinya itu Jafar Sodik atau putra Sunan Ngandung di Cipang Panolan, sebelah utara Blora. Daerah dakwahnya berada di daerah pesisir sebelah utara Jawa Tengah. Perannya itu menyebarkan agama Islam dan berusaha mengikis habis pengaruh Hindu pada budaya masyarakat. Terus selanjutnya juga ada Sunan Muria. Nama lainnya yaitu Raden Prawata atau putra Sunan Kalijaga. Daerah dakwah sekitar lereng Gunung Muria. Perannya itu menyebarkan Islam dengan memberi khusus kepada rakyat jelata. Terus yang terakhir yaitu ada Sunan Gunung Jati. Nama lainnya yaitu Fatila atau Muhammad Nuruddin atau Paletehan. Asalnya itu dari daerah Pasai atau sebelah utara Aceh. Perannya yang pertama sebagai panglima yang ditugaskan ke Jawa Barat. Di Jawa Barat dapat menduduki tempat-tempat penting seperti Pantai Sunda Kelapa. Beliau juga mengubah nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta atau Kota Kemenangan pada tahun 1527. Terus yang kedua itu mendirikan Kerajaan Banten dan Kerajaan Cirebon. Perjuangan Fatahillah di Jawa Barat bukan hanya menyebarkan agama Islam, tetapi juga yang terakhir yaitu melawan kedatangan kaum Portugis dari Malaka. Terus selanjutnya yaitu faktor pendukung proses penyebaran Islam. Yang pertama itu syarat masuk Islam sangat mudah. Terus yang kedua pelaksanaan ibadah sederhana dan biayanya murah. Terus yang ketiga agama Islam tidak mengenal pembagian kasta. Yang keempat yaitu aturan-aturan dalam Islam fleksibel dan tidak memaksa. Terus yang kelima itu agama Islam yang masuk dari Gujarat. Keenam yaitu penyebaran Islam di Indonesia dilakukan secara damai. Dan yang terakhir yaitu runtuhnya Kerajaan Majapahit pada akhir abad ke-15. Nah, terus selanjutnya itu kesimpulan. Nah, kesimpulan dalam materi ini yaitu bahwa para ahli sejarah bersepakat bahwa Islam datang di Jawa pada masa pemerintahan Raja-Raja Hindu. Keberadaan Islam di Jawa dibuktikan dengan ditemukannya prasasti makam wanita muslimah. Penyebaran Islam di Jawa ini terbagi juga menjadi 3 metode yaitu yang pertama oleh pedagang muslim, para dai dan wali, serta dengan menaklukkan negara penyembuh berhala. Cara penyebaran Islam dapat melalui perdagangan, perkawinan, pendidikan, kesenian, dan politik. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.